Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Bilal bin Rabah, seorang ahli surga dari keturunan budak, yang hampir sebagian hidupnya menjadi budak hingga dibebaskan oleh salah satu sahabat Nabi. Berikut ceritanya. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sebelum masuk Islam, ia pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah teriknya matahari oleh tuannya yang memaksa ia menjadi kafir. Bilal merupakan seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Ia memiliki perawakan yang kekar dan tegap serta berkulit hitam. Saat ini umat muslim di seluruh dunia mengenal Bilal sebagai muadzin pertama yang mengumandangkan adzan. Dahulu ia pernah disiksa saat dipaksa mengingkari Allah Azza wa Jalla. Bilal merupakan budak dari seorang majikan yang bernama Umayyah di Mekah. Awal perkenalan Bilal dengan Nabi Muhammad adalah ketika seorang tamu dari majikannya menceritakan tentang seseorang bernama Muhammad yang mengajarkan agama baru. Bilal langsung merasa penasaran saat itu. Ia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad untuk mendengarkan ajaran agama yang dibawanya. Untuk mengobati rasa penasarannya, Bilal secara diam-diam mencari informasi tersebut. Bilal bertemu Nabi Muhammad dan masuk Islam. Bilal akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad atas bantuan Abu Bakar. Saat itu, Abu Bakar telah memeluk agama Islam dan setia mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Pertemuan Bilal dengan Nabi Muhammad berlangsung hangat. Secara lemah lembut, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dan ajaran Islam. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad membuat Bilal merasa tersentuh dan hatinya merasa tentram. Ia pun mantap memilih untuk menjadi seorang Muslim. Di hadapan Nabi Muhammad, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bilal merasa senang bisa menjadi seorang Muslim, dan ia pun bertekad menjadi seorang yang beriman. Kisah Bilal disiksa Umayyah. Kabar Bilal menjadi seorang Muslim ternyata diketahui majikannya. Umayyah marah besar ketika tahu budaknya masuk Islam. Umayyah termasuk orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Ia pun murka dan memaksa Bilal untuk keluar dari Islam dan kembali menyembah berhala. Namun, keteguhan hati Bilal yang tetap ingin memeluk Islam, membuat Umayyah menyiksanya hingga bertubi-tubi. Meskipun telah disiksa setiap hari, Bilal tetap teguh sebagai seorang Muslim. Sampai akhirnya Umayyah menyeret Bilal dan membiarkannya di tengah terik matahari. Bilal yang tak mengenakan baju ini tentu merasa seluruh tubuhnya terbakar. Namun ia tetap ikhlas. Bilal juga disiksa dengan cara dikubur dalam pasir yang panas. Hanya bagian kepalanya yang tak tertimbun pasir. Umayyah juga pernah membiarkan tubuh Bilal tertindih batu-batu yang besar, seraya mengatakan akan membunuhnya. Kisah Bilal terbebas dari siksaan. Melihat perlakuan kejam dari Umayyah, Abu Bakar kemudian meminta Umayyah untuk menjual Bilal kepadanya. Umayyah memanfaatkan kesempatan ini dengan cara meminta bayaran yang sangat tinggi,
agar niatnya, Bilal tidak terjual. Namun Abu Bakar akhirnya memerdekakan Bilal, sehingga ia bisa terbebas dari segala siksaan dan penderitaan. Bilal selanjutnya setia mengikuti Nabi Muhammad. Bilal pun diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang beriman dan dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadits dikisahkan, Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Tanya Rasulullah. Suara sandal Bilal terdengar oleh Rasulullah ketika ia berada di surga pada malam Isra Miraj. "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan sholat dengan wudu tersebut," jawab Bilal. Bilal semakin dekat dengan Rasulullah, hingga Bilal ikut hijrah bersama dengan Nabi Muhammad ke kota Madinah yang diketahui juga tempat tinggal Bilal tidak jauh dari rumah Rasulullah. Selanjutnya Bilal dipercayakan untuk menjadi seorang ahlul sufah di emperan Masjid Nabawi bersama para sahabat Nabi. Sementara Nabi Muhammad berada di sebuah kamar yang menyambung dengan Masjid Nabawi. Bukan hanya itu, Bilal juga selalu bersama Rasulullah dalam keadaan apapun, baik dalam peperangan maupun dalam setiap waktu sholat. Untuk mengetahui waktu sholat, umat Islam pernah terfikir untuk meniupkan trompet atau lonceng. Namun hal tersebut tidak terwujud, lantaran kegiatan itu menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Akhirnya umat muslim mendapat solusi dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, yang menawarkan kepada Rasulullah untuk memanggilkan nama yang baik, yaitu 4 kali seruan Allahu Akbar, 2 kali seruan Asyhadu alla ilaha illallah, 2 kali seruan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali seruan Hayya 'alas sholah, 2 kali seruan Hayya 'alal falah, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kemudian, usulan tersebut diterima oleh Nabi Muhammad dan memerintahkan Bilal bin Robah untuk mengumandangkan azan, lantaran Bilal diketahui memiliki suara yang sangat merdu dan syahdu. Kemudian seketika itu, Bilal pergi ke tempat yang tinggi di sekitar Masjid Nabawi, dan momentum itulah Bilal bin Robah menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan, sebuah panggilan sholat pertama kali di dunia, dengan suara lantang dan merdu. Namun, meskipun Bilal dikenal dengan suara yang sangat lantang dan merdu, hal itu tidak lagi bisa ia lakukan ketika Rasulullah meninggal dunia. Bahkan ia pun tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan seperti biasanya. Hal tersebut terlihat saat Bilal bin Robah mengucapkan lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air matanya bercucuran, sangat banyak, dan tak mampu terbendungkan lagi hatinya bersedih, sehingga dirinya tidak kuasa melanjutkan azan. Bilal bin Rabah mengaku, pada saat membacakan lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seketika kenangan dirinya dengan Rasulullah muncul kembali. Kemudian, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengizinkan Bilal untuk tidak mengumandangkan azan, dan menyuruhnya pergi dari Madinah. Maka Bilal pun pergi meninggalkan kota Madinah, menuju kota Syam dengan menaiki unta. Alangkah keringnya hatimu, wahai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu, wahai Bilal. Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Sudah lama kau tidak bersumpah denganku. Tidak adakah rasa rindumu terhadapku, wahai Bilal? Lalu, Bilal terbangun dari mimpinya, dan menangis sangat keras. Kemudian, saudara-saudara Bilal menyuruhnya untuk berziarah ke makam Rasulullah setelah kejadian itu.
Dia pun mengambil untanya, dan melanjutkan perjalanan dengan derai air mata. Sesampainya di makam Rasulullah, dia pun bersimpuh dan mengatakan kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Saat itulah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menepuk pundak Bilal, dan membujuknya untuk melantunkan azan kembali. Bilal pun kemudian merenung sesaat, lantas menyetujui permintaan Abu Bakar. Bilal bin Rabah pun menaiki mimbar dan mengumandangkan azan kembali, setelah absen sekian lamanya sejak wafatnya baginda Nabi. Para jamaah pun menangis mendengar suara azan dari Bilal, termasuk juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, sampailah pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun jatuh pingsan. Ketika ia sudah tersadar, lalu mengatakan, "Lanjutkan azannya. Aku tidak mampu. Lanjutkan azannya. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa," kata Bilal. Hal inilah yang menjadi azan terakhir dari sosok Bilal bin Rabah. Menurut sejarah, Bilal bin Rabah wafat pada tanggal 20 Hijriah, atau 640 Masehi, sebab wabah penyakit yang terbesar kala itu. Bilal dimakamkan di pemakaman Bab Al-Sagir, Damaskus, Suriah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Bilal bin Rabah, muadzin pertama kali di dunia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.